Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari Minggu saat ini. Haleluya! Oleh kuasa kebangkitan Kristus, kita kembali dipersekutukan sebagai keluarga Allah di rumah Tuhan ini. Kuasa kebangkitannya juga yang menguatkan kita menjalani kehidupan dengan segala suka dukanya. Karena itu, patutlah puja-puji kita persembahkan bagi Dia. Tuhan dan penyelamat kita, dalam tuntunan tema, kami adalah saksi. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan, kita masuk rumahnya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus, kasih Tuhan menyertai kamu. Besertamu juga. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Jagalah aku ya Allah, Sebab padamu aku berlindung. aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak ikut mempersembahkan korban jualan mereka yang dari darah. Juga tidak aku menyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diberikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik usahaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mencari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram.
sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita melimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Dikaya Tuhanku pengamatku, kejunjunganku, biarlah sukacita, kau menentukan jalan hidupku, menuju kesukaan tak terkira. Karena permainan jadi bagianku, menurut Tuhanku puji Tuhan penasihatku, ku terkenang padanya tiap malam. Dia sertaku, hatiku teguh. Memandang dia ku merasa aman. Itu sebabnya ku bersukacita. Jiwa ragaku diselamatkannya. Perintah mengasihi dari Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Ya Allah, kami sering tidak melakukan kehendak-Mu dan berbuat hal yang melanggar hukum-hukum-Mu yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami. Kami pun sering mengabaikan bahkan menolak bimbingan Roh Kudus dan lebih senang mengikuti keinginan hati kami. Kami juga gagal menyaksikan Injil Kristus melalui kehidupan kami. Ya Allah, kami sungguh berdosa. Kasihanilah dan ampunilah kami yang berdosa ini. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nas persembahan diambil dari Mazmur 16 ayat 9 dan 10. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan
Kita bawa persembahan kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus, dan saat ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan-Mu. Kiranya Engkau memberkati sehingga persembahan ini dapat dipakai seturut kehendak-Mu. Berkati juga yang akan mengelola persembahan ini, sehingga kami dapat menggunakannya dengan baik seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Engkau telah memanggil kami ya Allah dari tempat kami masing-masing, dan kami telah menjawabnya lewat kehadiran kami di sini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, menyembah dan memuliakan Engkau, mensyukuri berkat-Mu yang telah kami terima dalam sepekan yang telah berlalu, mensyukuri kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 bagian A dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 bagian A dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram.
Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 3 sampai 9. Surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 3 sampai 9. Firman Tuhan. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan bagi hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab itu. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian Injil Kristus. Berbahagialah kita yang setia mendengarkannya dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Kure sumanga buang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kami adalah saksi. Tema renungan kita pada hari ini dalam perayaan Paskah. Kami adalah saksi. Minggu pertama setelah kita merayakan Paskah, tema kita, kami adalah saksi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah kita mengalami situasi yang terpuruk dalam hidup kita? Mungkin ketika kita harus kehilangan orang yang sangat kita cintai. Entah itu orang tua kita, pasangan hidup kita, anak yang sangat kita dambakan,
kehilangan harta benda, dan sebagainya. Lalu dalam keterpurukan itu, kita mengunci pintu hati kita. Kita mengunci kamar kita. Kita kecewa dengan kondisi hidup yang kita alami. Dan mungkin kita berada dalam trauma yang berat dan sebagainya. Kita rapat-rapat dalam susah dan derita itu. Kita tidak mau orang datang. Kita tidak mau orang tahu apa yang kita alami. Hari ini, firman Tuhan datang kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Eirene umin. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, dalam keadaan rasa kecewa, ketakutan, dan kecemasan, murid-murid mengunci dirinya di sebuah rumah. Karena ketakutan, karena keterpurukan. Guru yang sekian lama menjadi andalan mereka mati. Dan juga mereka sudah mendengarkan dan melihat sendiri Kristus yang mati itu bangkit. Namun mereka masih dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan kepada orang-orang Yahudi yang membenci mereka pada saat itu. Dalam situasi, dalam kondisi murid-murid saat itu, Tuhan Yesus menjumpai mereka. Tuhan Yesus menembus pintu-pintu yang terkunci. Lalu datang di tengah-tengah mereka mengatakan, Eirene umin, damai sejahtera bagi kamu. Termasuk kepada Thomas. Thomas yang tidak hadir ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, semua muridnya kecuali Thomas. Kepada Thomas yang ragu dan tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Juga menikmati sapaan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Semua murid termasuk Thomas yang tidak percaya dihibur oleh Yesus. Dengan ungkapan damai sejahtera. Dari rasa takut dan keterpurukan, Thomas mengaku, ya Tuhanku, ya Allah. Ada pengakuan bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Allah yang mengaruniakan damai sejahtera kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara-saudara ada beberapa hal yang kita akan renungkan bersama-sama. Yang pertama bahwa Tuhan selalu hadir. Kalaupun para murid bersembunyi, mengunci diri, dipenuhi rasa takut, di sana Tuhan hadir. Sekali lagi menembus ruang dan waktu. Kehadiran Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kita perhatikan ayat 25. Ketika mereka mengatakan kepada Thomas, kami melihat Tuhan. Kata melihat di sini saudara-saudara, bukan hanya melihat dengan mata, tetapi merasakan. Merasakan apa yang mereka lihat. Dari kata horao, melihat, ya. Jadi mengandung arti selain melihat, juga berarti mengalami. Kami melihat Tuhan, kami mengalami Tuhan. Jadi
murid-murid yang sudah bertemu dengan Tuhan mau mengatakan kepada Thomas bahwa kami sudah merasakan Tuhan, kami sudah mengalami kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bisa diilustrasikan seperti seorang pendaki gunung. Pendaki Gunung Kawakan yang sementara membagi pengalamannya kepada seorang pendaki pemula yang sementara mempersiapkan pendakian pertama mereka. Dia menceritakan bagaimana dia menaklukkan puncak-puncak gunung yang paling ganas, sehingga ia dipercaya untuk bisa memberi nasihat. Dia mengatakan kepada pendaki pemula, tujuan pendakian adalah menikmati kegembiraan dan sukacita. Karena dapat mencapai puncak, setiap langkah membawa kalian mendekati tujuan. Jika tujuan kalian hanya untuk menghindari kematian, pendakian kalian tidak akan maksimal. Jadi dia mau mengatakan bahwa dia mencapai puncak itu ketika mendaki karena dia mendaki dengan sukacita. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Berani mengatakan karena dia sudah melihat, dia sudah mengalaminya, dia sudah menikmatinya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kita sering menikmati kesaksian-kesaksian tentang Tuhan dari orang lain. Mungkin kita sering mendengarkan kesaksian tentang Tuhan melalui YouTube, ya, televisi dan sebagainya, atau kesaksian langsung dari orang lain. Bukan apa yang kita sendiri alami bersama dengan Tuhan. Mungkin kita selalu takjub dengan apa yang dialami oleh orang lain bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kita bukan takjub tentang apa sendiri yang kita alami dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Padahal Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukankah terlalu banyak kesaksian yang bisa kita ceritakan? Bagaimana kita melihat dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Baik itu dalam pengalaman manis hidup kita, keberhasilan, berkat yang kita terima, ataupun pengalaman-pengalaman pahit yang menyedihkan kita. Dalam pengalaman-pengalaman itu kita mengalami juga Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Baik ketika kita sakit lalu sembuh, atau juga mungkin kita yang sakit dan tidak sembuh-sembuh sampai sekarang ini. Tapi kita terus merasakan kehadiran Tuhan, mengalami Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita yang mendampingi kita. Mungkin kita yang masih studi, ketika kita mendapat nilai A, kita mengalami Tuhan hadir bersama kita. Dan juga mungkin ketika kita tidak lulus, ya, karena satu dan lain hal, ada penundaan dari kesuksesan kita. Kita tetap mengalami Tuhan. Baik ketika pasangan hidup kita berkata manis kepada kita, ya, membuat kita bersemangat, ataupun sebaliknya pasangan kita nada-nadanya menyinggung, menyakitkan, mengecewakan. Mungkin di situ kita bisa juga mengalami Tuhan. Bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan, hadir memberi kekuatan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, bukan saja saat kita beribadah seperti ini, saat kita berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, kita merasakan Tuhan hadir. Mungkin ketika kita di sudut kamar kita yang gelap,
Kita menangisi diri kita, keadaan kita. Di situ kita merasakan Tuhan hadir dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kita merasakan kehadiran Tuhan dan memberi damai sejahtera kepada kita. Karena itu yang kedua yang kita renungkan, bahwa eirene damai sejahtera adalah dasar. Dasar kita menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kehadiran Tuhan bukan pertama-tama untuk memberikan apa yang murid-murid inginkan. Dari kesaksian Injil, mereka mempeributkan kedudukan, kehormatan. Melainkan Tuhan datang untuk memberikan damai sejahtera kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, damai sejahtera di sini bukan hanya tidak ada musuh, ya, atau tidak ada pergumulan. Bukan hanya soal sejahtera, karena tersedianya materi-materi apa kita mau semua ada. Tetapi sejahtera yang Yesus ucapkan di sini menyangkut perasaan hati. Untuk menerima setiap keadaan kita. Perasaan hati yang tidak merusak, ya, yang tidak gelisah, yang tidak galau, kata anak muda. Sebab walaupun Bapak, Ibu, Saudara-saudara kita punya rumah yang mewah, tidur di kasur yang empuk, tapi kayak marusa abang itu penanta, ya, hati kita galau, kita nggak bisa menikmatinya. Walaupun makan kita setiap hari sepak manuk, paha ayam, tapi marusa abang tepenanta, ya, apa gunanya, ya kan? Ya, namui rakana sepak lure bang, artinya ikan teri aja. Yang penting hati kita damai, senang. Ada cerita suami istri, satu keluarga yang kaya raya. Semuanya mereka punya. Suami bekerja, istri bekerja, pendapatan luar biasa. Tapi suaminya ini marusak bang penena. Hatinya selalu galau. Karena dia selalu berpikir, jangan-jangan istri saya ini selingkuh di belakangku. Suatu malam sebelum mereka istirahat malam, setelah mereka bekerja keras sepanjang hari, istri ini mencas HP-nya, masih HP dulu-dulu itu ya, yang besar-besar itu. Dia cas HP-nya. Lalu mereka istirahat. Tengah malam, HP itu bunyi. Suami mulai bangun gelisah. Siapa tengah malam ya? SMS istri saya. Dia pergi ke HP itu. Lalu dia membaca tulisan yang ada di dalam dan dia marah tengah malam. Dia membangunkan istrinya. Bangun. Siapa yang memuji kau tengah malam seperti ini? Memang apa yang saya pikirkan betul. Kau punya pria idaman lain. Istrinya ini yang tidak melakukan apa-apa bingung, ada apa? Lalu istrinya ke HP yang dicas, dia lihat. Istrinya tertawa, suaminya semakin marah. Kau memang tidak menghargai saya, katanya. Lalu istri itu ambil kacamata suaminya, kasih kacamata, lalu pegang suaminya ke HP itu. Dia baca, dia malu. Siapa ya, waktu tadi dia marah ya, siapa yang memuji kau malam-malam ini dan mengatakan engkau cantik? Ya. Tapi ternyata yang tertulis di situ yang mengatakan beautiful, ya, kau cantik, kau ini dan sebagainya. Ternyata apa yang tertulis? Baterai full. Bapak, Ibu, Saudara-saudara,
Terkadang kita salah baca sesuatu karena apa? Mata kita sudah tertutup oleh marah, cemburu, apa lagi? Kecewa, takut, dan sebagainya. Perasaan hati kita tidak damai, tidak tenang, tidak aman, karena dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif. Damai sejahtera yang dikatakan oleh Yesus jauh dari kita. Sebaliknya, walaupun kita tertekan, kita jengkel karena perilaku orang di sekitar kita yang membuat kita gelisah, tidak tenang, kita sakit hati, kecewa, kita berkekurangan dalam banyak hal. Tetapi kita selalu merasakan kehadiran Allah. Kita selalu percaya bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Maka perasaan hati kita tetap tenang. Perasaan hati kita tetap damai sejahtera. Sehingga dikatakan damai sejahtera itu modal bagi kita. Perasaan hati yang damai karena selalu percaya bahwa Tuhan Yesus yang bangkit mengalahkan maut itu selalu hadir dalam hidup kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu yang selalu hadir dalam hidup anak-anaknya, murid-muridnya lebih besar dari seluruh persoalan-persoalan kita. Dengan keyakinan ini, maka damai sejahtera selalu ada dalam diri kita. Ada seorang ibu yang hidup dalam keadaan pas-pasan dan serba terbatas. Ketika dia hendak makan malam bersama dengan anaknya, ia berdoa. Dia memimpin doa dan berdoa bersama-sama dengan anak satu-satunya. Dia mengatakan dalam doanya, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Setelah kami makan, kami tidak tahu apa yang akan kami makan besok. Itu karena miskinnya dia ya. Namun satu hal yang kami tahu, di esok hari Tuhan selalu ada bersama kami. Pasti menyertai dan memelihara hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita pun mungkin mengingat bagaimana Abraham bersikap dan bertindak ya, ketika gembalanya dan gembala Lot ponakannya bertengkar. Sebagai orang yang paling tua, sebagai paman, Abraham tidak menggunakan hak vetonya. Bahwa Lot, kau ke sana, saya ke sana, tempat yang subur. Tidak. Walaupun Abraham tahu bahwa mereka ada di padang gurun, itu berarti mereka akan mencari tempat yang ada airnya, dan Abraham tahu lembah sungai Yordan tempat yang subur. Tapi ketika Lot memilih lembah sungai Yordan, lembah Yordan yang subur, Abraham tidak marah. Abraham tidak mengatakan kenapa saya suruh memilih ya. Kenapa bukan saya yang menyuruh dia ke situ, ke tempat yang saya mau. Saya kan paman, saya kan yang mengajak dia datang, ikut sama saya. Tidak. Abraham menerima dengan tenang pilihan Lot. Mengapa Abraham bisa setenang itu? Tidak ragu dengan hidup keluarganya, masa depannya. Dia harus tinggal di tempat yang kurang baik menurut penilaian manusia. Karena Abraham selalu mengimani Tuhan selalu hadir menyertainya. Kan kalau kita lihat cerita selanjutnya kan bagaimana Lot dan kemudian bagaimana Abraham. Lot dan dengan Sodom dan Gomora semuanya habis. Tetapi kemudian bagaimana kita tahu cerita selanjutnya tentang Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dalam keadaan resesi saat ini, setelah COVID kurang lebih 3 tahun,
kita masuk tahun resesi, itu penyampaian pemerintah kepada kita. Apa yang membuat kita tetap tenang? Untuk tetap memberi dan berbagi berkat bagi orang lain. Bukankah seharusnya kita mengepal tangan? Kita harus berhati-hati, takut karena nanti kita kehabisan? Mengapa kita tetap tenang berbagi dengan saudara-saudara kita, keluarga kita? Karena kita punya iman. Karena kita mengimani bahwa Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, Tuhan yang adalah sumber berkat, hidup dan keselamatan satu-satunya, maka kita tidak pernah takut. Melainkan eirene umin, damai sejahtera bagi kamu, terus ada di dalam hati dan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi Tuhan bukan hanya hadir ketika kita berdoa. Tuhan bukan hanya hadir ketika kita beribadah, tetapi hadir dalam segala keadaan hidup kita. Termasuk ketika kita tertekan, ketika kita gagal, ketika kita berduka, dan apapun keadaan kita. Termasuk ketika kita berhasil, sukses, punya banyak, Tuhan hadir. Hadir bersama dengan saudara dan saya. Karena itu, mari kita katakan kepada orang di samping kiri kita, kiri kanan kita, Tuhan hadir dalam segala keadaan kita, saudara. Kita mengatakannya sekali lagi dengan iman, Tuhan hadir dalam segala keadaan kita, saudara. Kita mengimani bahwa Tuhan yang bangkit itu selalu hadir. Dan bukan Tuhan hadir begitu saja memberikan damai sejahtera, tetapi Tuhan memberi kuasa kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Dalam ayat 22, Tuhan menghembusi mereka dengan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Kuasa dan otoritas diberikan oleh Allah kepada murid-murid. Roh Kudus inilah yang akan terus meyakinkan murid-murid bahwa Tuhan ada memberikan damai sejahtera. Dalam 1 Petrus 1 ayat 4, di situ dikatakan keyakinan iman karena kuasa Roh Kudus akan menghasilkan hal yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Itulah keselamatan jiwamu. Bahwa kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk terus merasakan, mengalami kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah berbagai cobaan, di tengah-tengah berbagai godaan, Tuhan memberi kuasa kepada kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan terus bersama-sama dengan kita menguatkan iman kita. Sehingga kita tetap berjalan pada jalan keselamatan, tidak pernah goyah dalam iman apapun yang kita alami. Karena kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi ungkapan keraguan Thomas yang kemudian menjadi bukti bagi saudara dan saya bahwa Yesus betul-betul bangkit. Yesus betul-betul hadir dalam kehidupan orang percaya yang paling terpuruk sekali. Yesus mengatakan berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Berbahagialah saudara dan saya yang tidak melihat tapi kita percaya. Roh Kudus menolong kita untuk terus percaya kepadanya dan terus mengalami Kristus yang bangkit dalam hidup kita. Maka iman kita terus dikuatkan. Tuhan menolong kita. Damai sejahtera bagi kamu. Amin.
Kita masuk dalam saat teduh. Kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apakah saudara termasuk orang berbahagia? Karena percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang telah bangkit mengalahkan kematian. Allah yang selalu hadir di tengah-tengah seluruh keberadaan kita, termasuk ketika kita mengunci hati kita karena terpuruk. Dia hadir, Dia datang, kita mengalaminya, menikmati damai sejahteranya. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang selalu hadir di tengah-tengah seluruh keberadaan hidup kami. Ketika kami bersuka cita, ketika kami sedih, kecewa dan terpuruk, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menghadirkan damai sejahtera-Mu. Roh Kudus, bukalah hati dan hidup kami untuk terus memandang kepada Kristus, untuk terus menghadirkan damai sejahtera Kristus dalam hati kami, sehingga iman kami dikuatkan menjalani kehidupan ini terus bersuka cita, karena yakin bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami terus mempersaksikannya dalam hidup kami, bahwa kami senantiasa mengalami Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, menguatkan iman kami, iman sesama kami, saudara-saudara kami. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk semua berkat-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu. Kalau ada jemaat-Mu yang menerima berkat-Mu dan hari ini bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka. Kami bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun, dari tanggal 16 sampai 21. Nyonya Ella Deka Sitorus, Dave Aries, Randa, Aprisel Musu Tagibali, Tabi Langi, Nyonya Teti Airesta Sitanggang, Apriani Rante Tandung, Reantoni Erikson Massa, Bapak Hadi Daud, Nyonya Liberty, Greta Pitlea Biringkanai, Riki Riyaldi Sapanruru, Gerald Manik, Nyonya Alfrida Patanda, Nyonya Adri Anita Bija, Gilbert Andrianto Andayan, Nyonya Nini Kartini Raharja, Ananda Paskalapu, Bapak Grenius Sitanggang, Harapiano Bija. Terima kasih untuk pertambahan usia anugerah-Mu bagi kekasih-kekasih kami ini. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka setahun yang akan datang. Kasih rahmat dan berkat-Mu terus memelihara mereka. Sempurnakanlah sukacita mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bersama dengan Ibu Teti Tarukpati, bersama Bapak Grenius Sitanggang, bahwa Tuhan mengaruniakan seorang anak
di tengah-tengah rumah tangga mereka pada tanggal 14 April. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi mereka. Tuhan memberkati ibu dalam pemulihan, Tuhan memberkati anak kekasih dalam pertumbuhan, Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga mereka. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu memohon penghiburan dari Tuhan untuk keluarga Bapak Beni Somampo atas meninggalnya Bapak De Sambara. Penghiburan bagi Bapak Joko Susilo Kalambo atas meninggalnya istri Sulindawati Sihaloho dan Ibu Soni Garin atas meninggalnya kakak kekasih Bapak Sam. Tuhan hiburkan semua keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka diteguhkan menjalani masa-masa duka saat ini. Tuhan, Engkau selalu hadir menopang mereka. Bapa di dalam sorga, kami berdoa mendoakan semua jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, pun yang sementara berobat jalan. Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yakob Banne, Nyonya Adriana Rora, Hans Tandung, orang tua dari Nyonya Reni Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Eni Tola, Jessica Palalung, Bapak Darwin Salurante, Bapak Nicholas Mangididi, Bapak Herman Masa, David Lapu, Bapak Andreas Garin, Opa Stendin, Bapak Habel Tiondo, Nyonya Deborah Parana, orang tua dari Bapak Yafet Paramulia, Bapak Yesaya Ampang Allo, orang tua dari Ibu Reni Liwan, Bapak Yohanes Pata, Bapak Petrus Pulung, Nyonya Lince Kandari, Bapak Habel Tandiseru, Bapak Hasan, Ibu Maria Tulak, orang tua dari Ibu Heni Lobo. Ya Tuhan, mari dengan tangan-Mu yang penuh kuasa melawat tubuh mereka yang lemah, menguatkan iman mereka, memberkati semua proses penyembuhan yang sementara dijalani, dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam kehidupan masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati mereka semua dalam pekerjaan usaha, dalam rumah tangga, dalam studi anak-anak kami, dalam menata masa depan mereka, dalam seluruh rencana-rencana jemaat-Mu. Tuhan, Engkau hadir memberkati, mengaruniakan kekuatan, kesehatan yang baik, mengaruniakan keberhasilan, buka pintu-pintu berkat-Mu, limpahkanlah berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Dan kiranya damai sejahtera-Mu terus melingkupi jemaat-Mu. Berkati majelis, jemaat, pengurus OIG, semua yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Terima kasih untuk pelayanan majelis, jemaat, tim musik, operator LCD sound system, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Bapa di dalam sorga, berkati orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan terus mengaruniakan sukacita dan kesehatan yang baik, menjalani hari-hari hidup mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan karuniakanlah hikmat untuk memimpin dengan adil dan bijaksana, sehingga damai sejahtera-Mu terus kami alami. Seluruh hidup dan kehidupan kami, hari ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berkati kami semua, sehingga kami tetap bersuka cita dalam segala hal yang kami alami. Karena kami percaya Tuhan hadir, berjalan bersama-sama dengan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang datang kepadamu bersyukur memohon berkat-Mu. Ampuni dosa kami. Dengarkanlah doa kami, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Disilahkan vokal grup PKB. Ya, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, PKB akan memuji Tuhan 2 lagu berturut-turut, di mana lagu ini akan kami persiapkan sementara persiapan untuk mengikuti di belakang mengikuti porseni PKB klasis 10 Jawa pada tanggal 21 dan 22 April yang akan datang. Jadi sekali lagi ini masih dalam rangka persiapan dan hari ini kami akan memuji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, mari memberikan dukungan doa. Dan bagi kita yang berkesempatan untuk hadir khususnya pada tanggal 22, 21, 22 dan lomba ini akan diadakan jam 12, tanggal 22 jam 12 siang. Sekali lagi bagi yang berkesempatan, mari dukung, datang di Taman Mini Indonesia di Anjungan, Sulawesi Selatan. PPGT datang ya.
Jemaat disilahkan berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyadarkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hindari sorga bumi hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pergilah dan jalanilah kehidupanmu dengan kuasa kebangkitan Kristus yang melepaskanmu dari kekhawatiran dan ketakutan. Jadilah saksi yang setia tentang kasih sorgawi di dalam Kristus Yesus, dan percayalah, Ia menyertaimu kekal selamanya. Terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Mohon kesabaran kita sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat pada sepanjang minggu yang akan datang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja.
Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Elizabeth Bilang MA MTH, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Warta PKB disampaikan bahwa setiap hari Jumat pukul 16 WIB sampai selesai, PKB Jemaat Keramat mengadakan berbagai kegiatan olahraga. Mohon kehadiran anggota PKB di Gedung Serbaguna Jemaat Keramat. Dimohon juga dukungan dari warga jemaat dalam porseni PKB tanggal 21 sampai 22 April di Taman Mini Indonesia Indah. Tadi yang diundang cuman PPGT ya, tapi sebenarnya kalau PWGT itu otomatis ya. Dalam rangka mendukung panitia HRG dan porseni PKBGT Jemaat Keramat, maka diinformasikan kepada jemaat bahwa hasil pundi 4 untuk tanggal 16 dan 23 April ditujukan untuk panitia porseni PKB. Dari Komisi PWG, pembinaan tata gereja, Toraja, dan HRG akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 April secara online. Narasumber Pendeta Christian Tanduk. Berita duka cita, telah meninggal dunia pada hari Minggu 9 April 2023 Bapak Sam, kakak dari Ibu Soni Garin. Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Bapak Desambara, keluarga dari Bapak Beni Semampau. Pada hari Kamis 13 April 2023 Ibu Sulindawati Sihaloho, istri dari Bapak Joko Susilo Kalambo. Berita kelahiran, telah lahir anak pertama dari Ibu Teti Tarukpati dan Bapak Grenius Sitanggang pada hari Jumat 14 April 2023. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya masih dari Komisi PWG ya. Kelas katekisasi untuk tahun 2023 akan dimulai pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sesudah ibadah jam 9. Bagi anak-anak yang mengikuti katekisasi untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Di sini sudah ada 7 orang anak yang mendaftar ya. Indah Cahyani Tangkelangi, Irfan Tandukana, Abraham Embang, Darius Michael Palonda, Christopher Marvelino Tandiarang, Diva Gracia Octavia Tangken, dan Daniel Godspeed. Seperti yang sudah didoakan tadi, anggota jemaat yang berulang tahun, selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati dalam kehidupannya. Berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Selanjutnya, bagi jemaat yang duduk di balkon, mohon nanti turun lewat tangga sebelah timur ya, jadi sebelah timur ya, supaya lebih teratur. Demikian warta jemaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, tata usaha dan majelis gereja. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu pada saat ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 338, Marilah Marilah Hai Saudara. Banyak orang kemalangan menderita.
tidak mengenal bahagia. Marilah saudara menyebarkan terang dunia ke terbelah yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah saudara menyebarkan terang dunia. Silakan duduk kembali dan kita mengambil waktu saat teduh. Demikian ibadah hari Minggu saat ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.